Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita berselancar imajiner melihat konstelasi politik spesial pada pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem. Kita flashback di mana para pendukung Anies yang dikomandoi oleh Habib Rizik dan kawan-kawannya melakukan stigmatisasi pada beberapa waktu yang lalu, terutama pada Pilpres yang kemarin dan Pilkada DKI, menstigmakan dalam tanda petik komunis terhadap Partai Nasdem. Dan Anies Baswedan sebagai simpul kekuatan politik formalnya melakukan pembiaran itu. Lalu tiba-tiba pada hari ini Nasdem yang dikomandoi oleh Surya Paloh dengan cepat mendeklarasikan diri mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Memang tidak ada kawan yang kekal di dalam politik, tidak ada musuh yang kekal dalam politik. Tapi kalau kita sedikit melihat teori, kita analogikan bahwa permainan politik bukan seperti orang baris berbaris yang serempak, kompak dan menuju jalan kemana sampai finish. Kalau kita melihatnya daripada sudut pandang politik itu, kita analogikan dengan permainan biliar. Bola putih yang kita sodok menghantam bola A, melesatkan bola C atau bahkan F dan memasukkan bola G. Kita berselancar secara imajinatif. Tidakkah kemungkinan bahwa Surya Paloh dan Nasdem sebagai yang mendeklarasikan diri partai nasionalis sedang ingin melakukan cuci stigmatisasi yang dibangun oleh kelompok 212 tadi tentang Partai Komunis, bahkan ada koneksitas dengan Partai Komunis Cina. Semenjak awal, maka buru-buru dia mencalonkan Anies Baswedan agar melupakan stigma ini. Atau barangkali juga bahwa Pilpres pada 2019 yang lalu kegaduhannya sangat sebegitu keras. Surya Paloh sebagai seorang nasionalis tidak ingin hal ini terjadi lagi pada Pilpres yang akan datang. Sehingga dengan mengambil tokoh politik sentralnya kelompok 212, Anies Baswedan dicalonkan oleh Nasdem, maka ibaratnya sudah mencuri poin yang secara konstelasi dalam tanda petik Nasdem menutup pintu terhadap pencalonan Anies oleh PKS yang kita kenal di situ berkumpulnya relatif orang-orang 212. Ketika poin ini diambil, maka kelompok-kelompok 212 sudah tidak bisa mempersonalisasikan dirinya dengan simbol Anies, apalagi dengan membawa-bawa simbol agama, karena Anies
ternyata dicalonkan oleh partai yang dulu mereka stigmakan sebagai partai PKI. Sehingga peran politik mereka relatif didahului oleh Nasdem. Di dalam perkembangannya, yang lebih menarik bahwa Nasdem sampai hari ini belum bisa berkoalisi dengan partai yang lain, terutama yang semenjak awal mengkampanyekan Anies. Mengapa? Ya karena curi poin tadi, Surya Paloh memiliki kartu truf untuk memberikan sebuah permainan politik untuk bisa menentukan secara signifikan siapa cawapresnya, karena secara realita Anies bukan dari Nasdem. Nasdem bisa menolak tawaran-tawaran calon wakilnya Anies dari PKS maupun dari Demokrat yang selama ini belum mendeklarasikan diri memiliki calon presiden, maka peluang itu ada perebutannya di tingkat wakil, bakal calon wakil. Ketertundaan sikap yang diperankan oleh Nasdem, kalau kita berimajinasi, apakah Nasdem juga sedang mengunci gerak politik orang-orang 212 sehingga tidak tercipta kegaduhan seperti dalam Pilpres 2019 dan Pilkada DKI yang lampau, sehingga ke depan Pilpres di 2024 tercipta sebuah kompetisi, sebuah dinamika politik suksesi nasional dengan aman, dengan tanpa menimbulkan gejolak perpecahan dari sikap perbedaan di dalam memilih calon pemimpin nasional. Kalau begitu adanya, maka Surya Paloh adalah seorang pahlawan dengan dalam tanda petik hari ini mengorbankan dirinya, mencalonkan atau mengambil peran terhadap kekuatan politik yang dibangun oleh 212, menghantarkan Anies menjadi dalam tanda petik sebuah orang yang masuk dalam kancah percaturan nasional. Bersiaplah. Mohon maaf, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.